Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, kembali lagi di video pembelajaran sama Ibu. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat serta ceria ya. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi Pancasila. Nah, untuk itu siapkan alat tulis serta buku catatan yang ingin kalian catat. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dimulai. Baik, langsung saja ke video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta ceria ya. Baik anak-anak, selamat datang di video pembelajaran kelas 4 SD, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bab 1, tema Pancasila sebagai nilai kehidupan, materi, sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya, serta menghargai kebinekaan. Oke baik, sebelum Ibu lanjut ke video pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa sajakah wujud perilaku sehari-hari yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui jawaban-jawaban tersebut, mari kita bahas di video pembelajaran hari ini secara bersama. Pancasila sebagai nilai kehidupan. Kegiatan pembelajaran pada unit materi ini merupakan operasionalisasi elemen pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang pertama yaitu Pancasila. Materi ini sangat penting terkait dengan Pancasila sebagai ideologi dan asas yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK, proses perumusan dasar negara Indonesia dimulai pada pembicaraan rumusan calon dasar negara. Majulah beberapa orang pembicara dalam sidang tersebut, di antaranya Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno untuk memaparkan gagasannya. Gagasan tersebut kemudian dimusyawarahkan dan disepakati hingga akhirnya bernama Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Berikut ini adalah gagasan dari ketiga tokoh tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin. Pada pelaksanaan sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei 1945, peristiwa ini menjadi tonggak sejarah karena pada saat itu yang mendapat kesempatan pertama berbicara adalah Mr. Muhammad Yamin. Untuk menyampaikan mengenai buah pikirnya tentang dasar negara, pidatonya berisi 5 asas negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ada pri kebangsaan, yang kedua ada pri kemanusiaan, yang ketiga ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima ada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang kedua ada Prof. Dr. Mr. Supomo. Berpidato di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidatonya beliau menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 5 gagasan. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir batin, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau menyampaikan usulan secara lisan berupa 5 asas yang diajukan dalam pidatonya sebagai bentuk dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Namun, pendapat-pendapat mereka tidak bisa semuanya diterima.
Pada akhirnya, setelah melewati proses sidang dan musyawarah yang panjang, dasar negara yang kita ketahui sekarang adalah Pancasila yang telah disepakati secara bersama. Pancasila tersebut berisi 5 sila yang menjadi dasar bagi negara dan warga negara Indonesia. Yang berisikan yang pertama ada satu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak cerdas, selanjutnya di sini ada Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar negara kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Di sila pertama berisikan satu ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila ke-1 adalah bintang. Bintang menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Contoh nilai sikap pada nilai ke-1 bisa diambil yang pertama, melaksanakan ibadah tepat waktu, menghormati teman yang sedang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing. Lalu yang kedua berisikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki lambang rantai. Mata rantai terbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain saling membantu. Contoh yang bisa kami ambil dalam sila kedua adalah yang pertama, menjenguk orang sakit, membantu korban bencana alam. Yang ketiga, menghormati orang tua. Selanjutnya di sila ketiga berisikan persatuan Indonesia. Di sila ketiga memiliki lambang pohon beringin. Pohon beringin merupakan pohon yang digunakan banyak orang untuk berteduh, sehingga pohon beringin melambangkan Indonesia yang menjadi tempat tinggal dan bersatu semua orang walaupun berbeda-beda. Contoh yang bisa kita ambil dalam sila ketiga yakni yang pertama ada piket bersama di kelas, yang kedua kerja bakti di lingkungan, yang ketiga bangga menggunakan produk dalam negeri, yang keempat hidup rukun antar anggota keluarga. Kemudian yang keempat berisikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila keempat, Pancasila memiliki lambang kepala benteng. Benteng merupakan hewan yang disukai berkumpul sehingga seperti bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Contoh yang kita dapat ambil dalam sila keempat yakni melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas, berdiskusi dengan keluarga, memilih ketua RT dan ketua RW. Lalu yang terakhir, pada sila kelima berisikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas adalah simbol makanan dan pakaian. Artinya, negara yang adil adalah negara yang dapat mencapai kemakmuran untuk rakyat secara merata. Contoh sikap yang kita dapat ambil pada sila kelima adalah bersikap adil, suka bekerja keras, menghargai karya orang lain. Oke, baik anak-anak cerdas, tidak terasa materi pembelajaran yang kita bahas hari ini telah usai. Ibu harap kalian dapat mengetahui dan memahami materi tentang Pancasila sebagai nilai kehidupan. Sekian materi hari ini, kurang lebih yang mohon maaf. Tetap semangat dan jangan ada kata lelah untuk belajar, karena belajar adalah sebuah proses perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oke, baik anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi? Mudah dipahami bukan? Ibu harap kalian mengerti dalam video materi pembelajaran tadi. Nah, di sini Ibu mau kita mengulas kembali sedikit mengenai video materi pembelajaran tadi. Tadi kita ngebahas apa saja ya?
Iya betul, kita ngebahas kilas balik 3 tokoh peran dalam perumusan Pancasila. Yang pertama ada siapa saja anak-anak? Iya betul, ada Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua ada siapa? Prof. Dr. Mr. Supomo. Yang ketiga ada siapa anak-anak? Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh tersebut merupakan 3 tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau ngebahas Pancasila terdiri dari 5. Apa saja ya anak-anak lambangnya? Yang pertama ada apa? Iya betul, ada bintang. Yang kedua ada apa? Ada rantai. Yang ketiga ada apa? Pohon beringin. Yang keempat ada apa? Kepala banteng. Yang kelima ada apa anak-anak? Ada padi dan kapas. Nah, itu dia video pembelajaran tadi. Semoga kalian dapat mengerti dan tetap semangat dalam belajar. Karena belajar itu merupakan awalan langkah baik dalam memajukan Indonesia merdeka. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.